Serial Kaidah Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini untuk beribadah. Namun, ibadah tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya penting bagi kita untuk belajar ilmu agama, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari adalah ilmu fikih, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Hanya saja, masalah fikih itu banyak. Sehingga banyak orang malas untuk belajar ilmu fikih. Disinilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari kaidah-kaidah fikih. Supaya ilmu kita matang dan kita lebih mudah dalam mempelajari masalah-masalah fikih. Al-Qarrafi dalam kitabnya Al-Dhahirah pernah menyatakan, Kullu fikhin lam yukharaj alal qawaid falaysa bisyai'. Setiap ilmu yang tidak dibangun di atas kaidah-kaidah, landasan yang kokoh, maka ilmu tersebut rapuh, tidak kuat. Para ulama rahimahumullah ta'ala telah membahas masalah disiplin kaidah-kaidah fikih dalam satu ilmu yang disebut dengan ilmu kaidah-kaidah fikih, yaitu ilmu landasan-landasan untuk memahami dalam permasalahan-permasalahan fikih. Dan tentu saja ini bukan hanya dibuat-buat oleh para ulama. Mereka mengambilnya dari Quran, mereka mengambilnya dari hadis, dan mereka mengambilnya dari penelitian para ulama, ijtihad para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kaidah fikih dibukukan pertama kali pada abad ke-4 oleh Al-Karhi dalam bukunya Usulul Karhi yang memuat 39 kaidah. Kemudian pada abad ke-10 dirapikan, disusun dengan lebih bagus oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Ashbah wan Nadhair. Dan hingga sekarang ilmu kaidah fikih menjadi ilmu yang sangat penting untuk dipelajari bagi kita. Kenapa? Karena dengan mempelajari kaidah fikih kita akan mendapatkan banyak faedah. Faedah yang pertama, dengan kita mempelajari kaidah-kaidah fikih, kita akan mengetahui banyak permasalahan fikih yang bertebaran. Kita, masalah dalam madhab Abu Hanifah saja, disebutkan bahwa masalah-masalah fikih dalam madhab Abu Hanifah 500.000 masalah. Ya, karena kalau kita mau membahas semuanya tentu akan sulit. Tapi, kalau kita mengetahui kaidahnya, ini akan mempermudah. Dia ibaratkan seperti rumus-rumus ketika kita belajar matematika atau fisika. Ketika kita sudah memahami rumusnya dengan baik, maka akan mudah bagi kita untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan apapun. Yang kedua, di antara manfaat kita belajar kaidah fikih, kita bisa mengetahui masalah-masalah kontemporer. Ya, Islam itu sempurna bukan membahas satu persatu, tapi Islam itu sempurna dengan meletakkan kaidah-kaidah. Walaupun itu tidak ada dalam zaman Nabi SAW. Kopi misalkan, nggak ada di zaman Nabi. Tapi kita bisa mengetahui hukumnya. Karena para ulama menegaskan, hukum asal masalah makanan adalah boleh. Rokok misalkan, nggak ada di zaman Nabi. Ya, tapi kita bisa mengetahui hukumnya. Kenapa? Karena kaidah la dharar wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ketiga, manfaat belajar kaidah fikih, kita akan semakin mantap dengan keindahan agama Islam, kesempurnaan agama Islam, di mana agama Islam cocok pada setiap zaman. Intinya, mari kita bersemangat mempelajari kaidah-kaidah fikih agar ilmu kita naik kelas dan berkualitas, kokoh dan kuat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.